Pada bagian awal di beranda ini berisikan informasi umum mengenai PPDB SD di Kecamatan Pauh. Pada bagian beranda ini berisi mengenai jadwal PPDB seperti jadwal pendaftaran online, verifikasi berkas, serta jadwal daftar ulang. Dan juga berisi mengenai informasi umum jumlah SD yang ada di Kecamatan Pauh yaitu 17 SD, jumlah kuota siswa yang akan diterima SD, serta informasi umum mengenai akreditasi sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya di bagian footer ini juga menampilkan tombol untuk ke beranda, informasi, serta peta sekolah, dan di bagian kanan berisi kontak terkait SD yang ada di Kota Pauh. Selanjutnya pada bagian informasi ini berisi informasi seperti syarat umum untuk pendaftaran, di antaranya usia minimal 6 tahun atau maksimal 9 tahun, calon murid memiliki kecerdasan, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, dan syarat-syarat lainnya. Selanjutnya, informasi mengenai jalur pendaftaran. Ada 3 jalur. Yang pertama, jalur zonasi dengan kuota penerimaan siswa sebanyak 72%, jalur afirmasi dengan kuota 23%, dan jalur mutasi dengan kuota 5%. Juga terdapat informasi mengenai tahap pendaftaran, yang mana tahap pertama yaitu registrasi akun, yang kedua tahapan lengkapi biodata, yang ketiga tahapan pilih sekolah, dan yang keempat upload berkas, serta yang terakhir yaitu verifikasi admin. Selanjutnya peta sekolah ini berisi mengenai jumlah total sekolah dasar yang ada di Kecamatan Pauh, jumlah akreditasi seperti akreditasi A11 dan B, dan akreditasi B ada 6 sekolah. Di bagian bawahnya terdapat peta persebaran SD yang berada di Kecamatan Pauh. Selanjutnya di bagian bawah terdapat daftar sekolah dasar yang ada di Kecamatan Pauh lengkap beserta NPSN, akreditasi, alamat, serta nomor telepon sekolah-sekolah tersebut. Dan pada bagian aksi terdapat informasi umum mengenai SD yang ada di Kecamatan Pauh. Selanjutnya ada fitur lokasi saya. Nah, yang mana pada fitur ini akan menampilkan SD yang terdekat dari lokasi kita pada saat sekarang ini. Contohnya pada lokasi saya sekarang ini SD yang terdekat yaitu SDN 02 Pauh. Dan ini akan langsung ditampilkan di peta. Dan juga terdapat fitur satelit untuk melihat peta dengan lebih jelas. Melalui peta ini, orang tua siswa dapat melihat posisi sekolah secara langsung tanpa harus bertanya atau mencari secara manual. Dan juga terdapat tombol pencarian sekolah. Seperti yang saya cari saat ini, SDN 20 Pauh, yang akan memunculkan informasi umum mengenai SD tersebut. Dan ketika dilihat pada peta, akan langsung menunjukkan lokasi di mana SD tersebut berada. Selanjutnya tombol pendaftaran. Nah, di sini peserta dapat mengisi persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar di SD pada Kecamatan Pauh. Terisi, kita sekarang klik buat akun, dan akun berhasil dibuat. Setelah itu kita tinggal login menggunakan email yang sudah didaftarkan serta memasukkan password. Nah, pada bagian ini berisi mengenai bagian dashboard berisi mengenai alur pendaftaran PPDB SD di Kota Pauh. Yang pertama yaitu alur untuk melengkapi biodata.
Ketika semua sudah diisi, selanjutnya kita klik simpan dan biodata berhasil dilengkapi. Selanjutnya kita akan melakukan proses pemilihan sekolah untuk mendaftar. Pada saat pemilihan, kita dapat menggunakan fitur lokasi saya untuk menemukan mana sekolah yang paling dekat dengan lokasi kita pada saat ini. Pada menu pilih sekolah, kita dapat memilih 2 sekolah untuk mendaftar. Selanjutnya kita akan memilih sekolah kedua atau cadangan. Nah, setelah kita memilih 2 pilihan sekolah, selanjutnya tekan simpan dan lanjutkan. Nah, di sini akan muncul menu untuk mengupload berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran PPDB SD. Sini kita akan melengkapinya. Setelah semua data lengkap, klik simpan berkas dan tahapan upload dokumen sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya tinggal menunggu verifikasi admin. Selanjutnya kita akan masuk ke login admin. Masukkan username dan password dan klik login. Nah, pada dashboard admin ini terdapat data mengenai jumlah SD yaitu 17 SD, jumlah akreditasi 11A dan 6B. Juga terdapat fitur tambah sekolah, data pendaftaran, kelola admin serta laporan global. Dan di bagian bawah ini terdapat daftar sekolah yang sudah terdaftar di Kecamatan Pau. Kita bisa lihat daftar sekolah lengkap, juga ada NIP, akreditasi serta alamat lengkap sekolahnya. Dan di bagian kanan kita dapat melakukan aksi hapus dan edit sekolah. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur tambah sekolah.
sini, admin dapat menambahkan sekolah baru jika ada sekolah yang ingin didaftarkan di Kecamatan PAUH. Jika semua data sudah dilengkapi, klik simpan data dan sekolah berhasil ditambahkan. Yang tadinya ada 18 sekolah, sekarang yang tadinya ada 17 sekolah, sekarang jadi 18 sekolah. Bisa dilihat yang baru ditambahkan yaitu SD 67 akreditasi B Jalan M. Hatta. Dan sini juga terdapat fitur edit data sekolah. Di sini admin dapat mengedit data mengenai sekolah yang ada di Kecamatan PAUH. Contohnya, kita akan mengedit alright. Juga terdapat fitur untuk menghapus sekolah. Di sini admin dapat menghapus sekolah dari data dan sekolah terhapus dan kembali jumlah sekolah ada 17 sekolah. Data pendaftaran. Di sini admin dapat melihat data siswa yang telah mendaftar di sekolahnya masing-masing. Seperti contoh, ini terdapat 6 siswa yang sudah mendaftar. Admin juga dapat melihat di bagian mana siswa tersebut mendaftar lewat jalur zonasi kah, afirmasi ataupun mutasi. Bagian ini admin dapat melihat serta memverifikasi kelengkapan berkas-berkas yang telah di-upload oleh pendaftar. Seperti saat sekarang ini sedang melakukan pengecekan dokumen pendukung. Ada fitur kelola admin. Di sini super admin dapat mengelola admin-admin yang ada di SD di Kecamatan PAUH. Di sini super admin dapat menambahkan admin maupun menghapus admin. Kita akan mencoba untuk menambahkan admin. Setelah semua data admin lengkap, kita klik simpan admin dan admin baru sudah ditambahkan. Bisa dilihat admin SD 67. Dan di sini super admin juga dapat menghapus admin. Admin berhasil dihapus. Selanjutnya ada fitur laporan. Laporan global. Nah, di sini super admin dapat melihat mengenai laporan global pendaftaran yang ada di SD di Kecamatan PAUH. Sini super admin dapat memantau semua informasi mengenai para pendaftar di semua SD yang berada di Kecamatan PAUH. Seperti contoh SD 03 PAUH, nama pendaftar, status pendaftar, update terakhir, dan lain-lain. Lalu, super admin juga dapat melakukan cetak laporan. Nah, di sini laporan yang telah masuk ke super admin dapat dicetak untuk diubah menjadi hard copy oleh super admin. Selanjutnya, kita akan menggunakan fitur login admin. Di sini untuk login admin bisa menambahkan username sesuai dengan SD-nya masing-masing. Seperti SD N12, lalu masukkan password dan klik login. Nah, pada fitur admin ini terdapat
data mengenai total pendaftar, siswa diterima dalam proses, jalur yang diterima yaitu zonasi, afirmasi, dan mutasi. Nah, di sini dalam fitur admin dapat melihat data pendaftar. Kita akan melihat semua data pendaftar. Ini masih ada 2. Juga bisa melihat dokumen pendukung yang telah diupload oleh pendaftar serta identitas peserta. Nah, pada bagian ini admin dapat melakukan verifikasi peserta, apakah peserta tersebut diterima atau ditolak. Jika seandainya peserta memenuhi persyaratan, admin dapat memilih untuk terima dan verifikasi atau menolak pendaftaran. Status pendaftaran berubah, yang awalnya menunggu verifikasi sekarang berubah menjadi diterima di pilihan pertama. Admin juga dapat melihat hasil seleksi. Di sini bisa kita lihat hasil seleksi 2 orang diterima, dan admin juga bisa melakukan cetak berkas ke hard copy. Sini kita akan coba cetak dengan memilih semua hal yang fitur laporan. Nah, di sini admin dapat melihat semua laporan mengenai pendaftaran yang ada. Setelah peserta melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan dan admin sudah memverifikasi pendaftaran, selanjutnya peserta dapat login kembali dan melihat status pendaftaran. Di sini peserta sudah mendapatkan nomor registrasi pendaftaran dengan nomor 20260105 dan status pendaftaran diterima. Untuk melihat status, peserta dapat masuk ke cek status dan melihat nomor pendaftaran dan memasukkan nomor registrasi pendaftaran, dan kemudian akan muncul data pendaftar apakah diterima atau ditolak. Nah, di sini peserta sudah diterima dan dapat melakukan cek kartu peserta. Nah, jika seandainya ada kendala, di sini peserta dapat menggunakan fitur chat admin yang akan langsung terhubung ke WhatsApp admin. Demonstrasi penggunaan website PPDB Sekolah Dasar di Kecamatan Pauah. Dengan adanya website PPDB ini, proses penerimaan siswa baru menjadi lebih efektif, efisien, dan modern, serta memberikan kemudahan bagi orang tua maupun pihak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.